Selamat pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan cinta kita dan kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus.
di hadapan kemegah Tuhan. Kita akan bersukacita dan bersorak untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang teramat baik. Sukacita surga Tuhan, karena kita percaya bahwa sukacita surga ada di tempat ini. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya.
hidup kembali. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kita percaya bahwa ada satu yang tak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dia tak pernah ingkar janji kepada kita. masuk dalam firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, saat kita berlimpah maupun kurang, dalam kita keadaan kuat maupun lemah, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan,
sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau tetap adalah Yesusku. Meskipun banyak rintangan, banyak persoalan, tapi Engkau adalah tetap Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah pilih kami, Engkau tetapkan kami untuk kami menjadi milik-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami juga tetap memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kami dapat memberi yang terbaik. Kami rindu pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman. Ajar kami untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran-Mu, sehingga iman kami dapat semakin bertumbuh. Engkau urapi kami hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini kita bisa mempersembahkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan saudara, topik pagi hari ini yang akan kita bicarakan di layar monitor dituliskan, nyatakah Allah itu, saudara? Dan benarkah Allah itu benar-benar ada? Pagi hari ini saya gak berbicara kepada pandangan umum Allah itu ada, tapi buat kita secara pribadi, buat saudara secara pribadi, Allah itu nyata apa enggak sih? Apa buktinya kalau Allah itu nyata? Apa buktinya kalau Allah itu nyata, saudara? Mari pagi hari ini kita melihat diri kita. Sungguhkah Allah itu nyata dalam hidup saya? Atau sungguhkah saya ini benar-benar mengenal Allah? Apakah kita, saudara, cuma percaya kepada Tuhan? Karena banyak orang Kristen cuma percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, bayangan Tuhan itu jauh, saudara. Banyak orang Kristen tahu akan Tuhan, teorinya dia tahu, dia ngerti. Oh, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu begini. Kalau berbicara tentang Tuhan, pintar, saudara. Tahu segala-galanya tentang Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan itu benar-benar ada nggak dalam hidup saudara? Dan benar-benar nggak mengenal Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang tahu sesuatu, kita bisa belajar, saudara. Benar nggak?
Saudara pengen tahu sesuatu, saudara bisa belajar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipelajari kalau saudara mengenal. Saudara tahu akan Presiden Indonesia, tahu Pak Prabowo, kita bisa belajar. Lahirnya, tanggal berapa, tahu semua. Lahir di mana, tanggal berapa, apa yang sudah dia kerjakan, tahu semua. Kita bisa belajar. Sekarang kita belajar biografi seseorang, apalagi orang terkenal, dari internet bisa kita buka websitenya, tulis Presiden Prabowo, saudara bisa baca riwayat hidupnya kayak seperti apa. Saudara bisa tahu. Karena belajar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipelajari, yaitu kalau saudara mengenal. Saudara tahu Presiden Prabowo, tapi saudara kenal nggak? Dengan saudara belajar, saudara bisa kenal nggak? Pertanyaannya. Belum tentu tak? Banyak orang Kristen tahu akan Tuhan, tapi tidak kenal. Percaya. Percayanya hebat, saudara. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi gak kenal. Tapi gak kenal, saudara. Baru kita terbuka pikiran kita. Banyak orang Kristen cuma tahu akan Tuhan karena belajar. Nyatakah Tuhan itu dalam hidup saudara? Sekarang ini pertanyaannya, kalau Tuhan itu nyata dalam hidup kita, apa yang terjadi, saudara? Kita percaya Tuhan beserta dengan kita, amin. Firman Tuhan katakan beserta dengan kita. Tapi pertanyaannya, nyatakah Tuhan itu beserta dengan kita? Kalau Tuhan itu nyata beserta dengan kita, hidup itu sah-sah saja, saudara. Tuhan ada. Saya mau berbuat dosa, Tuhan ada. Saya takut, loh, Tuhan ada loh. Kalau Tuhan ada, mestinya gak bisa takut. Bukan gak boleh takut, gak bisa takut, saudara. Saudara tahu bedanya gak boleh takut sama gak bisa takut? Kalau gak boleh takut, sebenarnya takut, tapi gak boleh. Kalau nggak bisa, artinya apa? Nggak pernah takut. Kalau nggak boleh takut, tapi jangan. Kalau nggak bisa, takut aja nggak bisa, nggak pernah ngalamin. Karena apa? Tuhan ada. Menyertai saya. Itu benar-benar kalau Tuhan itu nyata buat saya. Sehingga kalau Tuhan itu nyata buat saya, sekali lagi mau berbuat
dosa itu sudah gak wani loh ada Tuhan. Saudara mau ngomong kotor itu, Tuhan ada di sini. Masa gak suka sama Tuhan? Nah, sekarang ini saudara pertanyaannya, buat saudara Tuhan itu nyata apa enggak? Buat saudara Tuhan itu nyata apa enggak? Kenal enggak? Supaya Tuhan itu nyata buat saya, yang pertama kita harus kenal Dia. Kalau enggak kenal, enggak mungkin bisa merasakan Tuhan itu nyata. Seandainya saudara berjalan dengan orang lain saudara, orang yang enggak saudara kenal, perasaan saudara gimana? Apalagi cewek, ibu-ibu, ada orang laki-laki yang tidak saudara kenal, malam-malam berjalan dia ada di belakang saudara. Pikiran saudara apa? Hah? Takut. Kenapa takut? Karena enggak kenal. Kenapa takut? Karena berpikiran orang itu nanti kalau berbuat jahat kepada saya gimana ya? Karena enggak kenal. Tetapi kalau saudara berjalan dengan seseorang yang saudara kenal, rasa takutnya hilang. Pikiran negatifnya hilang. Pikiran negatifnya hilang, ketakutannya hilang. Karena apa? Karena kita kenal Dia nyata ada di samping saya. Beda lagi dengan yang tadi, nggak kenal tapi nyata Dia itu ada, tapi nggak kenal. Dan pagi hari ini kita akan belajar supaya bagaimana Allah itu nyata dalam hidup saya, yaitu kita mengenal Dia hidup. Sehingga kalau kita kenal Dia, kita itu mau berbuat dosa saja suka, bukannya nggak berani, suka. Oh Tuhan ada, kok saya berbuat dosa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Injil Yohanes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Dan perhatikan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dalam baca berikutnya, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekal yaitu mengenal Bapa
Kristus. Supaya kita memiliki hidup yang kekal, mengenal. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Kristus, saudara. Kita mengenal Dia itu. Saudara-saudara, mari kita lihat lebih dahulu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Apa ciri-cirinya orang mengenal Tuhan? Ciri-ciri ini ada dalam hidup saudara apa enggak? Kali lagi, mengenal Tuhan bukan cuma percaya. Orang percaya Tuhan banyak. Kali lagi, orang percaya Tuhan Yesus banyak. Bahkan setan pun percaya. Kalau cuma kelasnya percaya, setannya podo kelasnya, saudara. Saudara, kali lagi saudara, kalau saudara cuma percaya Yesus, itu kelasnya podo setan. Makanya banyak orang percaya pun jahat, saudara. Banyak orang Kristen sing korupsi, ya ada, saudara, John Agen. Karena mereka cuma percaya kelasnya podo setan, saudara. Ya. Setan pun percaya, saudara. Nah, saudara, kelasnya di atasnya setan atau podo setan. Nek jahat berarti ya kelasnya podo. Ciri-ciri orang yang mengenal Kristus, yang mengenal Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan, tanda orang mengenal Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saudara kenal Allah enggak? Benar? Yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Jika kita menuruti perintah-perintahnya, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apa, saudara? Ciri orang yang mengenal Tuhan menuruti perintahnya. Ciri orang mengenal Tuhan melakukan perintahnya. Ayat yang keempat tadi. Ayat yang keempat. Dalam perhatikan ini Alkitab, firman Tuhan yang nulis. Ayat yang keempat katakan apa, saudara? Barang siapa berkata, ya, semua orang berkata, barang siapa berkata aku mengenal Dia, aku mengenal Tuhan, tetapi tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Berarti kelasnya podo sapa, saudara? Sehingga ada kebenaran, Satan. Ya. Saudara perhatikan, ini Alkitab yang nulis, bukan saya yang ngomong. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong. Saya baca Alkitab, saudara. Saya baca firman Tuhan. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi tidak melakukan
perintahnya, ia adalah pendusta. Itu apa, saudara? Pembohong. Dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Kalau ayat yang ketiga tadi katakan apa, saudara? Inilah tandanya bahwa ia mengenal Allah, yaitu jikalau mereka menuruti perintah-perintahnya. Berarti perintahnya berapa, saudara? Banyak. Perintah-perintah Tuhan itu banyak. Siapa mau jadi pembohong? Siapa jadi pendusta? Banyak orang Kristen jadi pendusta, saudara. Karena apa? Tidak melakukan perintahnya. Ngomongin kenal Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ciri kedua orang yang mengenal Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya, saya tunggu 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, orang yang berada di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau saudara ngaku mengenal Tuhan, masih berbuat dosa dengan disengaja, berarti apa? Tidak kenal Tuhan. Ngomongin kenal, aku kenal Tuhan, aku percaya, benar percaya, ya percaya, saudara. Tahu, ngerti Tuhan, ngerti boleh, tapi kenal enggak? Siapa yang masih berbuat dosa tidak kenal Tuhan. Karena setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi sudah gak kenal dosa, saudara. Sudah benci sama dosa. Jadi saudara, ngaku Kristen, yes monggo, ngaku Kristen percaya Tuhan Yesus. Tapi gak semua orang Kristen kenal Tuhan. Ciri yang ketiga orang yang mengenal Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara boleh ngomong, aku percaya Yesus. Tapi kalau hidup saudara gak di dalam kasih, saudara gak kenal Yesus.
sekali lagi, setiap orang yang tidak hidup di dalam kasih, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau hidup mengasihi itu, di hatinya nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Saudara bisa baca 1 Korintus 13. Kasih itu apa? Panjang sabar, menutupi. Kalau saudara sedangane buka kejelekannya orang lain, berarti tidak ada kasih, saudara. Meskipun saudara banyak memberi, tetapi masih ada sakit hati dan enggak akan hidup di dalam kasih. Artinya saudara enggak kenal Allah. Meskipun saudara tiap minggu ke gereja, saudara berdoa, saudara baca Alkitab, cuma saudara bisanya ngerti Allah, cuma bisa ngerti firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu bukan cuma dimengerti. Sekali lagi, firman Tuhan itu gak cukup dimengerti. Kita bisa mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau tadi ciri-ciri orang yang mengenal Allah, nah kita lihat diri kita, tiga ciri-ciri itu masuk gak dalam hidup kita, dalam hati, dalam keseharian kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yang pertama yaitu membaca firman dan melakukan. Itu pasti. Jadi gak cuma baca ngerti, melakukan itu yang paling penting, saudara. Saudara boleh ngerti Alkitab, apa? Malam ini jarang sekali saya nggak nemu, bahkan mungkin nggak ada orang yang apal Alkitab, saudara. Nah, ada saudara di Afrika atau di Amerika, saudara, lomba menghafalkan Alkitab itu ada, saudara. Anak kecil-kecil. Saya suatu ketika lihat di TikTok, saudara, lomba menghafalnya Alkitab. Judulnya cuma Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dia langsung ngomong, apa, saudara? Tapi Alkitab itu gak cuma dihafalkan. Saudara boleh gak hafal Alkitab, tapi saudara melakukan firman itu yang paling penting, saudara. Membaca, merenungkan, melakukan, dan tambah satu lagi, membagikan. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. 4M sekarang ini, saudara. Dan ingat 4M. Kalau musuh nyamuk bisa 3M, saudara. 3M apa? Menguras, menutup, apa? Mengubur, ya. Ya, kalau musuh nyamuk di B 3M.
Firman Tuhan paten saudara. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Cara kita mengenal Allah. Karena apa? Mengenal Allah itu memiliki hubungan pribadi saudara. Gak bisa dipelajari. Kok caranya bisa? Bisa ketemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Membaca, melakukan, dan membagikan. Yang kedua, gimana kita caranya mengenal Allah? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi. Dalam pernahkah mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi? Kalau saudara kenal, saudara pernah, mesti harus. Tapi kalau cuma sekali, mungkin nggak bisa dikatakan kenal, saudara. Ya enggak? Ketemu sekali itu bisa diomong kenal enggak? Meskipun pernah ngobrol, saudara. Tapi sekali tak. Saya pernah ngobrol dengan Pak Bupati, pernah saudara. Ketika ada suatu sebuah acara, ngobrol, ngomong langsung, ngomong-ngomongan saudara. Tapi setelah itu aku gak bisa ngomong, aku wis kenal. Aku wis kenal loh. Kalau Bupati gak iso, saudara, saya gak berani ngomong kenal. Sebab kenal itu perlu. Hubungan itu gak cuma sekali dua kali. Kenal itu harus dua pihak. Bupati ini kenal saya dan saya kenal dia. Kalau cuma sepihak toh, ngomongnya apa saudara? Ngaku-ngaku kenal, bener gak? Aku merasa kenal dia, wes beberapa kali ketemu. Tapi setelah ketemu, sing dianggap kenal itu, iki sapa? Kamu itu siapa? Ngaku nih cuma kenal. Tapi setelah ketemu gak dianggap kenal. Kenal itu dua pihak. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan kenal saya. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Kita bisa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan di mana? Ketika kita berdoa. Mau berdoa aja gak pernah. Gimana saya kenal? Gimana saya kenal? Gimana saya bisa kenal Tuhan? Mau berdoa saja gak pernah. Oh pernah saya berdoa. Kapan? Kalau mau makan. Mau makan berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Apakah doa yang seperti itu membangun hubungan dengan Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih saya mau makan. Tuhan berkati makanan ini supaya jadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Amin. Selesai. Terus makan. Apakah ini doa secara pribadi dengan Tuhan? Ya. Waktu doa kita, waktu doa saudara gimana? Ada nggak?
Nyisihkan waktu untuk Tuhan nggak? Belajar kenal Dia, Dia kenal saya juga kenal Dia. Tuhan Yesus katakan apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Kita ini domba-domba di hadapan Tuhan. Tapi domba-domba kita ini sebagai domba, saudara harus kenal suaranya Tuhan. Saudara kenal nggak suaranya Tuhan? Ngerti nggak suaranya Tuhan? Dan bisa bedakan nggak suaranya Tuhan? Boro-boro kenal. Nah ngomongnya, lah aku gak pernah lo dengar suara Tuhan. Gimana aku bisa kenal? Dengar suara Tuhan itu kita latih telinga kita dengan firman Tuhan. Saudara, betulnya hidup mengenal Tuhan itu nggak cuma enak, saudara. Enak, saudara. Sayangnya banyak orang nggak bisa kenal Dia, sehingga nikmatnya bersama Tuhan itu gak ngerti. Dianggap kalau kita hidup ini menurut Tuhan itu gak enak, saudara. Dianggap kalau saya ini ngikut nurut firman Tuhan, hidupnya susah, enakan, agak ado-ado sidik karo Tuhan. Ojo deket-deket tapi ojo terlalu ado. Iya enggak? Jujur, dalam hidup kita sehari-hari benar enggak? Deket, mepet-mepet ojo, ado-ado banget ya ojo. Nek ado banget minta tolong gak krungu. Tapi nek rada cidek, Tuhan tolong, Tuhan sih krungu. Bener gak? Nek cidek banget, engkau nek aku cidek, hidupku dekat dengan Tuhan, karena aku gak bebas. Ya enggak? Hari-hari kalau dia nah aku dekat banget dengan Tuhan, kan hidupku gak bebas nanti. Wis rada-ado ae. Sing penting nek bengok sik krungu. Saudara yang dikasih Tuhan, domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, ini dombanya siapa? Yang punya itu cuma dua loh ya, Tuhan sama setan, iblis. Gak ono aku gak milih sopo-sopo. Gak ada, saudara. Domba-dombaku mengenal suaraku. Nek saudara gak iso kenal suaranya Tuhan, rugi. Kali lagi gak kenal suaranya Tuhan, rugi. Kenapa rugi? Gak bisa menikmati kasih-Nya. Tuhan mau berbicara sama saudara, saudara gak krungu. Makanya latih telinga hati kita ini dengan firman Tuhan. Kalau kita semakin kenal Dia, kita pasti kenal suaranya. Benar gak? Kalau saya kenal saudara,
Mas Christian telepon ngono aku langsung iso ngerti oh kuwi Mas Christian. Akhir telepon meskipun nggak ada namanya kok nomor tok. Pak mau telepon saya langsung, oh ini suaranya Pak Mo. Saya iso bedane. Oh ini suaranya Mbak Margiati, ini suaranya Burita. Oh ini suaranya Mbak Yuli. Ngerti saudara tanpa tahu orangnya yang ngerti. Karena apa? Karena kenal. Apalagi kalau sudah kenal akrab, pasti tahu suaranya. Nah, sekarang ini berapa banyak saudara bisa membedakan kan suaranya Tuhan? Suara Tuhan ketika Dia berbicara kepada saudara. Padahal Tuhan kalau berbicara itu malah ayam saudara, bikin hati tenang. Jangan berpikir Tuhan itu galak saudara. Sekali lagi jangan berpikir Tuhan itu galak. Makanya senang ketemu dengan Dia. Nah, wong galak ngono wis pegat ditemoni ya saudara. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Mazmur Daud katakan rasa tenang hatiku. Kita bisa mengenal Dia ketika kita bangun hubungan akrab dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena doa itu apa toh saudara? Karena seringkali banyak orang salah persepsi masalah doa. Doa itu minta kepada Tuhan. Iya kan? Sebetulnya doa itu ngobrol dengan Tuhan. Cuma banyak orang Kristen salah berdoa, caranya doa salah. Ketika dia berdoa, cuma ngomong minta semuanya kepada Tuhan, gak pernah beri kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Kira-kira seandainya aku pergi ketemu sama Christian, setelah ketemu ada di depan Christian terus aku ngomong terus 5 menit, 10 menit ngomong jalur itu ini lo Christian ini bar kuwi amin wis ya mulai. Ya saudara, banyak orang Kristen caranya berdoa seperti ini. Oke lah sudah menyembah Tuhan, lebih dulu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi ketika waktunya masuk kita mau ngomong sama Tuhan, kita cuma ngomong terus. Tuhan ini loh, ini. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini. Tuhan aku pengen ini. Tuhan saya berdoa untuk ini. Selesai? Amin Tuhan, selesai. Doanya selesai. Ketika Tuhan mau jauhi, lo kesiwa. Kira-kira ya. Mari kita rubah cara kita berdoa. Kita berdoa itu bukan cuma ngomong kepada Tuhan, tapi
kali kita ngobrol dengan Tuhan, bedanya apa ngomong dengan Tuhan sama ngobrol? Ngobrol itu ya kesempatan, kasih kesempatan Tuhan yang ngomong ganti. Kita setelah suatu ketika setelah kita ngomong kepada Tuhan, terus kita diam. Karena diam terus ya coba ketumpang. Kita diam Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan ngomong. Ketika Tuhan ngomong, kita dengar, oh ini kita tahu ini Tuhan ya, suaranya Tuhan. Nah, sekarang saudara kalau berdoa dirubah caranya. Aja cuma contoh saya sama Christian. Saya ketemu Christian, ngomong 10 menit. Selesai, tak boleh ya. Selesai, hampir pulang. Si Christian anaknya hampir dulu, si pelakon. Dan sekali lagi kalau kita berdoa, mari kita kasih waktu Tuhan yang ganti ngomong pada kita, supaya dengan ini kita tahu, kenal suaranya. Sehingga ketika waktu kita nggak berdoa, Tuhan ngomong pun kita bisa ngerti. Oh ini suara Tuhan. Karena apa? Karena Dia nyata bisa ngomong kepada kita. Kalau kita nggak kenal Dia, cuma percaya toh, cuma ngerti toh. Ketika Dia ngomong, kita nggak ngerti. Apalagi kita nggak pernah melatih telinga kita di dalam doa kita. Doa yang seperti tadi. Karena kalau saya berdoa, saya nggak cuma duduk, habis pujian penyembahan selesai, waktunya ngobrol dengan Tuhan. Saya berdoa, kadang saya jalan-jalan di sini, saudara, di gereja. Ketika saya berdoa buat saudara-saudara, buat jemaah di tempat ini, saya kenapa saudara ini duduk di mana-mana aja, saudara. Duduknya kan gak berubah-ubah, toh. Bu Endang ya mesti di situ, Ani ya mesti di situ. Gak pernah pindah dari tempat yang lain. Belakangnya situ biasanya Ibu Jumi, ya terus Ibu Rita, Margiati, Rida, Pak Mau, Badar. Ketika saya berdoa untuk saudara-saudara, seringkali saya duduk di tempat di sini. Bu Endang, Tuhan, saya berdoa untuk Bu Endang. Saya duduk. Mbak Aisyah ini kadang di belakang situ. Saya apa tempat duduk saudara? Karena apa? Gak pernah ganti-ganti. Gak tahu kenapa, saudara. Wis kadung nyaman di sini. Sehingga kalau posisi kursi ini dirubah kan bingung kabeh. Apa bedanya duduk sini dengan duduk sana? Ketika saya berdoa, saya jalan-jalan di sini. Saya juga kadang berdoanya dengan di sini juga, memandang saudara. Terus ketika saya doa, saya diam. Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan, apa yang akan Kau sampaikan untuk jemaat minggu? Ini yang selalu saya berdoa. Khotbah itu paling susah karena paling tema. Sebab khotbah itu gak iso sakatku. Menyampaikan isi hati Tuhan kok nganggo
karepku. Tujuan Tuhan apa Tuhan? Yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat. Saya diam. Tiba-tiba Tuhan bicara dulu. Oh, ini loh yang akan aku sampaikan. Ini loh. Oh, begini dan begini. Kalau hati saya sudah nyambung dengan Tuhan, maka catatan itu yang mengalir aja saudara. Ketika saya khotbah ini yang mengalir aja. Sering kadang juga persiapan saya dengan khotbah saya ya iso beda saudara. Bisa beda. Karena apa? Kadang juga ego saya yang muncul saudara. Terus terangan saya kadang ego saya yang muncul. Wes aku tak ini aja. Tapi ketika di depan gini Tuhan bicaranya beda. Gak bodoh dengan persiapan saya. Saya manut-manut, ya manut Tuhannya. Meskipun aku sudah persiapkan, tapi beda. Ya memang Tuhan pengen itu kok. Ya, mengenal Tuhan, kita mencari Dia. Supaya kita mengenal dengan Dia, kita cari Dia. Cari setiap waktu. Ketika kita mencari Dia, kita akan menemukan. Matius pasal 7. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketoklah pintu maka pintu akan dibuka. Dan pagi hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Saudara dengar enggak suara Tuhan? Oh, yang di luar itu siapa? Ketika pintu rumah kita diketuk, terus kita panggil siapa ya? Baru tahu suaranya saja sudah kita bisa kenal. Apalagi kalau Tuhan ketuk pintu hati kita, aku mau masuk. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa, saudara? Saudara perhatikan di sini, Tuhan mengetuk pintu. Kalau saudara dengar, saudara buka. Tuhan persilahkan masuk. Tuhan mari masuk. Tuhan juga masuk ketemu dengan kita. Tuhan yang punya inisiatif dulu, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang punya inisiatif lebih dulu. Itulah Tuhan kita. Sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang punya inisiatif lebih dahulu. Dan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti Tuhan yang punya inisiatif.
Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu lebih dulu. Berarti Tuhan kita melakukan, punya inisiatif lebih dulu untuk kita. Tinggal apa respon kita aja seperti apa, saudara. Hari ini Tuhan ketuk pintu hati saudara. Apakah saudara buka pintu supaya Tuhan masuk? Dan ketika Tuhan masuk, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan yang punya inisiatif lebih dulu, saudara. Artinya apa? Ayat yang belakangan ini, aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan datang itu bawa sesuatu, saudara. Tuhan datang tidak dengan tangan kosong. Tuhan datang bawa makanan. Aku makan bersama-sama dengan kamu, dengan dia. Padahal yang punya rumah siapa? Dia. Tapi Tuhan katakan, aku makan bersama-sama dengan kamu, dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, Tuhan pengen makan bareng sama kita. Meskipun saudara gak punya apa-apa, Tuhan tahu saudara gak punya apa-apa. Maka dari itu Tuhan pengen makan bareng. Dia bawa makanan saudara, sehingga dia berani mengatakan, aku mau makan bersama-sama dengan kamu. Tuhan gak mau sediakan makanan untukku, enggak. Perhatikan, Tuhan gak katakan sediakan makanan untukku biar aku bisa makan bersama dengan kamu, tapi aku mau makan bersama-sama dengan kamu. Artinya Tuhan, ketika kita buka pintu kita, Tuhan masuk membawa berkat. Tuhan masuk membawa berkat, saudara. Untuk apa? Dinikmati bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita sungguh-sungguh kenal Dia, supaya Dia itu nyata buat kita. Kalau Tuhan itu nyata, mau berbuat dosa itu suka sama Tuhan. Nyata gitu. Kalau Tuhan nyata ada di tempat ini, ketika kita memuji Tuhan juga, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia ada. Kita bisa menghormati Tuhan karena apa? Dia nyata ada. Memang secara fisiknya tidak ada, tapi iman kita katakan Tuhan itu ada di tengah-tengah tempat ini. Tuhan ada di sini, sehingga aku gak berani melakukan yang gak benar di hadapan Tuhan, karena Dia selalu ada. Aku mau memuji Dia dengan sepenuh hati, karena Dia ada. Saya mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, karena apa? Karena Dia ada. Kalau Dia cuma bayangan aja, gak peduli, masa bodoh, orang Tuhan gak tahu kok, karena Dia gak ada. Tapi kita percaya Tuhan ada. Karena apa? Karena kita mengenal. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Karena Dia ada di tempat ini. Karena Dia sedang berbicara dengan kita
Makanya kita menghargai Dia. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah kenal Dia belum? Ini pertanyaan saudara kita. Saya sudah mengenal Dia belum? Apakah cuma saya sekedar percaya? Saya sekedar tahu akan Dia? Mari kita semua bangkit. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan Tuhan, tetapi Engkau nyata di dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kehadiran-Mu nyata Tuhan. Sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau, semakin akrab dengan Engkau. Hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini tidak sia-sia, tapi firman-Mu itu membawa kami untuk kami dapat semakin akrab, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih buat hamba-Nya yang senantiasa memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Supani, lalu persembahan kedua oleh Ibu Margiati.
ini semua dan Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tunggu sebentar. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Belum bisa juga Mas David? Puji Tuhan. Hari Rabu Komsel 1 di gereja pujian oleh Bapak Pariono. Lalu hari Kamis jam 18 Komsel 2 di rumah Ibu Mitro pujian oleh Ibu Endang. Lalu hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 ada ibadah raya. Leader dilayani oleh Ibu Margiati, singer oleh Riani dan Kevin. Lalu pemain musik drum Bapak Wito, gitar Yoga, bass Christian, keyboard Brian. Sudah, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami
bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau telah memberi kemenangan kepada kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, inilah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami. Engkau telah pimpin sampai akhir ibadah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupannya. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kehidupannya, apapun yang dikerjakannya. Tuhan, Engkau memberkati masa depan anak-anak-Mu ini. Biarlah itu semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai, sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awal-awal pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan